Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Baradae mendadak cabut kuasa ke pengacara, tapi di surat ada kode bahwa Richard Eliezer dalam tekanan. Deli Bayumara, kuasa hukum Baradae atau Richard Eliezer, Budiang Lumiu, mendadak menerima surat pencabutan kuasa hukum dari kliennya. Baradae kini berstatus sebagai salah satu tersangka pembunuhan berencana Brigadir J. Namun, Diolipa menemukan sejumlah keanehan dalam surat pencabutan kuasa hukum kiriman Baradae atau Richard Eliezer yang ia terima. Surat tersebut menurut Diolipa bukan dalam bentuk tulisan tangan, melainkan diketik rapi. Padahal saat ini kliennya yang berstatus tersangka pembunuhan Brigadir J itu berada dalam tahanan. Pengacara yang kerap berbicara blok-blokan tersebut mengaku mendapatkan kode khusus dari kliennya. Diolipa yakin Baradae dalam tekanan saat menandatangani surat pencabutan kuasa hukum itu. Menurut Diolipa, dia dan Baradae telah bersepakat untuk memberikan tanda khusus untuk setiap surat yang ditulis. Kode itu menandakan keaslian surat. Surat kuasa atau surat apapun, kita sepakat harus ada tanggal dan jam di samping materai. Kalau tidak ada itu berarti ada unsur paksaan. Ungkap Diolipa di Apa Kabar Indonesia Pagi, Jumat 12 Agustus. Dia sengaja mengungkapkan hal ini ke media agar masyarakat paham bahwa kliennya dipaksa untuk melepas Diolipa. Meski telah menerima surat pencabutan kuasa, Diolipa tetap masih merasa sebagai pengacara Baradae. Menurutnya pencabutan sebelum itu belum resmi secara hukum karena pengacara belum bertemu langsung dengan kliennya. Pencabutan kuasa yang benar menurut hukum adalah klien dan pengacara harus bertemu. Sepanjang tidak bertemu berarti tidak ada kesepakatan. Sebelumnya Polri telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus penembakan Brigadir J, yakni Irjen Pol Verdi Sambo, Baradae, Bribka RR, dan juga 1 tersangka sipil bernama Kuat Ma'ruf. Keempatnya diduga melakukan pembunuhan berencana. Baradae menembak Brigadir J atas perintah Irjen Pol Verdi Sambo, sedangkan tersangka Bribka Ricky Rizal serta Kuat Ma'ruf ikut melihat dan membiarkan peristiwa tersebut terjadi. Para tersangka dijerat dalam pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Ini tidak sama dengan kriminal biasa, sehingga memang harus bersabar karena ada psikohierarkial. Gitu. Kalau seperti itu secara teknis penyidikan itu sebenarnya katanya gampang. Bahkan para purnawirawan itu kalau kayak gitu gampang, Pak. Itu kan tempatnya jelas, ini kita sudah tahu lah. Terungkap tak disangka-sangka, inilah identitas tersangka ketiga soal tewasnya Brigadir Joshua yang dibocorkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut sudah ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Ketiga orang itu adalah Baradae Eliezer yang menembak Brigadir Joshua, sedangkan tersangka kedua adalah ajudan istri Verdi Sambo, Brigadir RR atau Brigadir Rizky Rizal. Sementara yang baru ditetapkan berdasarkan informasi yang didapatkan Mahfud MD, yakni sopir istri Verdi Sambo. 3 tersangka, Baradae, ajudan Bu Putri dan sopir Bu Putri berinisial R dan K. Ungkap Mahfud Senin 8 Agustus. Mahfud menyebut bahwa jumlah tersebut bisa saja bertambah karena kasus tewasnya Brigadir Joshua masih dalam tahap penyidikan. Sudah tersangka kan sudah 3. 3 itu bisa berkembang dan pasalnya itu 338, 34 dan pasalnya itu 338, 340 ya, yang baru, ya pembunuhan berencana. Begitu ucapnya. Bahkan mantan ketua MK itu menyebut penyidikan yang dilakukan itu akan mengarah kepada siapa dalam tewasnya Brigadir Joshua. Nah, itu nanti akan menjangkau ke arah yang lebih jelas lagi perannya. Begitu tuturnya. Sementara Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo enggan menjawab saat dikonfirmasi terkait dengan pernyataan Mahfud MD. Dedi hanya berujar akan menunggu kabar dari tim sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tim sus itu ditugaskan khusus untuk mengusut penembakan di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Belum ada, menunggu tim sus dulu. Untuk diketahui sampai dengan pada hari ini polisi sudah menetapkan 2 orang tersangka sebagai tewasnya dari Brigadir Joshua. Keduanya yakni Baradae Eliezer atau Baradae
dan juga Brigadir RR atau Brigadir Rizky Rizal. Barada Eliezer dijerat dengan pasal 338 KUHP Jungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Sementara Brigadir Rizky Rizal dijerat pasal 340 KUHP Jungto pasal 338, Jungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Barada Eliezer diketahui adalah sopir istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sementara Brigadir Rizky Rizal adalah ajudan Putri Chandrawati. Terungkap pengacara menyebut bahwa Barada Eliezer hanyalah dikorbankan oleh atasannya. Pengacara Kamarudin Simanjuntak meyakini bahwa Barada E bukanlah pelaku utama tewasnya Brigadir Joshua. Barada E hanya dikorbankan oleh atasannya. Pengacara Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak mengomentari soal mundurnya pengacara Barada Eliezer, yaitu Andreas Nahot Silitonga. Kamarudin Simanjuntak menduga mundurnya pengacara Barada E Andreas Nahot Silitonga berkaitan dengan keyakinan bahwa Barada E bukanlah pelaku utama pembunuhan. Pengacara Kamarudin mengaku sempat meminta pengacara Barada E untuk mundur jika kliennya terus berbohong. Betul, saya doktrin rekan itu untuk mengatakan yang sejujurnya. Bila benar, katakan benar, bila tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu adalah dusta. Jelasnya pada wartawan Sabtu 6 Agustus. Maka, jangan ada dusta di antara kita, kecuali Barada E mau berkata jujur tentang apa yang terjadi. Maka dia layak dibela hak-hak hukumnya. Namun bila terus-menerus berdusta ya jangan dibela, ujar Kamarudin lagi. Terkait beredarnya kabar Barada Richard Eliezer Budihang Lumiu atau Barada Eliezer mengakui dirinya bukan pelaku utama dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Kamarudin menyebut pihaknya memang dari awal tidak percaya Barada E pembunuh Brigadir Joshua. Dari awal kami tidak pernah percaya bahwa Barada E pembunuh almarhum Brigadir Nofriansyah Huta Barat, kata Kamarudin. Kamarudin meyakini Barada E bukanlah pelaku utama dalam insiden tersebut. Menurutnya Barada E hanyalah dikorbankan oleh atasannya. Barada E hanya dikorbankan oleh atasannya, ucap pengacara Kamarudin Simanjuntak. Sebelumnya, heboh diberitakan bahwa Barada E membuat pengakuan bukan dia penembak Brigadir Joshua. Pasca pengakuan mencengangkan Barada E bukanlah penembak Brigadir Joshua, puluhan personel Brimob berseragam loreng dengan senjata laras panjang terlihat bersiaga di gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Sabtu siang 6 Agustus. Pasukan Brimob ini terlihat di gedung Awaludin Jamin dengan membawa serta tas ransel dengan tas panjang berwarna hitam lengkap dengan menggunakan helm pelindung kepala. Mereka tertangkap kamera wartawan ketika hendak menuju ke dalam lift. Adapun gedung Awaludin Jamin terdapat ruang tahanan yang berada di basement 1A di mana Barada E ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. Ketika dikonfirmasi oleh redaksi kantor berita politik RMOL, seperti dikutip dari redaksi Pojok 1, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo meminta agar media bersabar sambil menunggu perkembangan dari tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengungkapkan kasus kematian Brigpol Joshua Huta Barat. Mas, sama-sama kita update dari tim sus ya, kata Dedi saat dikonfirmasi beberapa saat lalu pada hari Sabtu 6 Agustus. Dari informasi yang telah dihimpun, Barada E yang telah dilakukan pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka mengaku bahwa dirinya bukanlah pelaku penembakan terhadap Brigadir J. Oleh karena itu, tim sus yang digawangi oleh Wakapolri, Irwasum dan Kabareskrim ini langsung membawa Barada E untuk menghadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.